Juga ada beberapa tempat yang harus dijaga dan tempatnya bagus. Jadi 719 tahun yang lalu ini didirikan. Dulu ada beberapa orang penting yang tinggal di sini. Terus ada juga ini. Tempatnya banyak alam. Ini namanya Yakushima di daerah Kagoshima. Ini hati-hati. Ini si Retoko itu ada di daerah Hokkaido. Ini yang putih-putih itu apa? はじめまして、私の名前は古岡明菜です。日本の姫路市から来ました。今、インドネシアのバンドンに住んでいます。Perkenalkan, nama saya Akina. Saya datang dari Jepang, dari kota Himeji. Sekarang saya tinggal di Bandung. Sebetulnya Saung Himerona ini berdiri pada tanggal 11 Februari 2018. Mulainya itu saya obrol dengan Pak Dadang, salah satu pendiri Himerona. Himerona itu terdiri dari 3 bahasa. Yang pertama Himawari dalam bahasa Jepang, bunga matahari. Dan kedua itu yang ilmu, bahasa Sunda, ilmu. Dan ketiga itu hasanah, bahasa Arab, kebaikan. Jadi di situ kami ingin Himerona menjadi tempat penyinar untuk orang yang mendapatkan kebaikan dan juga ilmu. Dari dulu saya itu ingin bekerja di bidang sosial, terutama bantu-bantu di bidang pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Nah, kebetulan ada Pak Dadan dan Viko yang punya visi misi yang sama. Di situ kami sepakat untuk membuat Saung Himerona. Barisan dunia. Peninggalan Barisan, misalnya di Indonesia ada Borobudur, terus Pertama saya tertarik ke Candi Borobudur. Nah, di situ saya dapat informasi ada program volunteer di Bali karena sama-sama Indonesia. Jadi saya tertarik untuk daftar. Nah, di situ saya langsung jatuh cinta sama Indonesia, langsung akrab sama anak-anaknya, sering datang ke Indonesia. Makanya saya ingin kerja di Indonesia juga. Halo, nama saya Dadang Wawan. Saya dari Kampung Papak Serang. Kebetulan saya bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa UPI dan Akina membangun Saung Himerona. Lanjut, yang kedua. Berarti ketika saya ngobrol sama Akina, sama teman-teman mahasiswa, terancang sebuah ide seperti yang sekarang Himerona. Awalnya saya kan berencana memang inginnya ke pemberdayaan, tapi teman-teman menyarankan dulu untuk ke pendidikan dulu, gitu. Tujuannya adalah yang pertama itu di bidang pendidikan. Kebanyakan anak-anak di daerah Papak Serang Ciparai ini itu setelah SMP nggak lanjut sekolah atau bahkan di SMP juga drop out. Nah, kalau lulusan SMP atau lulusan SD itu susah cari kerja. Nah, pelajarannya itu macam-macam. Pertama, kalau saya ajarnya bahasa Jepang, kemudian ada juga matematika, bahasa Inggris, bahasa Sunda, dan pengetahuan umum, misalnya belajar tentang kesehatan atau bencana alam, apapun yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dan juga ada karakter dan agama. Terang, saya dulu memang orang yang pengen sekolah tapi tidak tersalurkan karena terhambat biaya. Berhubung saya sudah ditinggalkan bapak dari sejak keluar SMP, saya tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Makanya dari itu saya melihat ada peluang bersama Akina dan teman-teman mahasiswa, jadi saya coba ya, meskipun itu memang sudah ada jalan takdir untuk sampai ke arah sini gitu. Saya mencoba menanamkan supaya anak itu ya setidaknya terbiasa dengan minimal karakter yang dibuat di Himerona gitu. Nanti mudah-mudahan ke depannya
mereka karakter yang dibuat di Himelna bisa kebawa sampai ke kehidupan sehari-hari gitu. Beda sih kalau di sekolah sama di Himelna. Kalau di sekolah itu belajar serius banget. Kalau di Himelna belajarnya itu sambil main gitu. Nggak serius-serius banget gitu. Mungkin karena sebelum ini tuh ngelihat Mas Viko, Pak Dadang, dan Aki Nasan ngeceritain gitu ya, mereka mau gimana gitu ngebentuk anak-anak, tertarik gitu. Jadi ke anak-anaknya juga makin senang. Terus setiap datang ke sini tuh ngeliat anak-anak belajar hal yang baru mereka dan menerapkan itu gitu, kayak belajar bahasa Jepang, matematika mereka belajar juga. Senang aja gitu ngeliat anak-anak belajar. Ya harapan saya pribadi ya Himelna berkembang sampai menjadi yayasan, sampai menjadi kalau dibilang tujuan terakhirnya mah sekolah lah, istilahnya sekolah yang berbeda dengan sekolah formal. Nah, harapan kami untuk anak-anak di Sawung Himelna adalah lanjut sekolah minimal SMA dan juga menjadi hero buat keluarga dan orang sekitarnya. Nah, di sini maksud hero itu orang yang bermanfaat bagi orang lainnya.